salam multikultur dari Ubaya. Salam kenal, saya Dahnia Anissa dari Pusham Ubaya. Dan selamat datang di podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan dari Safari HAM 2024 oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas terkait pengungsi dan jaminan hak-haknya. Tentu saja dalam podcast ini kami mengundang narasumber yang sangat spesial, seorang dosen dan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yaitu Profesor Dr. J.M. Ati Krustiati, SHMS. Selamat datang Profesor Ati. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya. Saya yakin sih, Prof, dari penonton kami juga pasti sudah mengenal Prof Ati. Tapi alangkah baiknya kalau Prof Ati bisa cerita sedikit nih terkait perjalanan karir Prof Ati selama di Ubaya dan juga kesibukannya sekarang seperti apa sih, Prof? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang apa ya? Buat saya agak susah kalau ditanya kesibukan ya. Oh. Tentu satu, ya. Saya di Ubaya itu sudah hampir 35 tahun. 35 tahun. Kemudian ya selain juga mengajar, melakukan penelitian gitu ya. Saya yang utama itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Itu yang sangat utama. Ya, sangat utama, menyita waktu dan nggak ada ukuran berapa lama harus bekerja. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita mikir ini dari hak asasi, wah dibayar tanpa batasan waktu. Betul. Ya. Baik. Jadi saya di Ubaya salah satunya adalah mengajar hukum pengungsi, Mbak Nia. Jadi dulu waktu saya menulis disertasi dan penelitian tentang pengungsi itu belum banyak yang tertarik gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau memilih banyak yang sudah tertarik itu buat saya agak sulit. Tetapi ketika kita memilih hal-hal yang nggak tertarik itu menjadi sesuatu yang ada effort tersendiri. Kalau tahu itu di tahun berapa tuh, Prof? Saya tahun kenapa? Ketika saya menulis disertasi. Betul. Ya, tahun 2009. Oh, saat itu belum populer ya? Belum populer. Dan orang juga nggak tahu sih pengungsi itu apa. Jadi kalau orang dalam bahasa Jawa, pengungsi itu kan ningkiri beboyo. Jadi menghindari bahaya gitu ya. Dan secara gramatikal dalam bahasa Indonesia sehari-hari, pokoknya orang itu pindah. Yang move from one place to another place untuk kondisi yang lebih aman. Kamar depan bocor, pindah ke kamar belakang ngungsi gitu ya. Betul. Tapi nanti kita akan lihat apa benar gitu ya arti pengungsi seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, Prof. Oke. Nah, sebenarnya luar biasa sekali dari Prof Ati ini. Selain sebagai, kalau di Ubaya kan dikenal sebagai guru besar nih, Prof. Tapi ternyata juga mengutamakan sebagai ibu. Jadi belum apa-apa kita udah dibikin terkesan nih dengan Prof Ati gitu. Baik, Prof. Kembali ke terkait pengungsi, berita yang viral belakangan ini yaitu isu pengungsi Rohingya di Indonesia yang sepertinya itu tidak ada ujungnya gitu dan tidak ada solusi gitu, dan kemungkinan kehidupan mereka juga seperti memprihatinkan dan juga ada kalanya berkonflik dengan masyarakat gitu. Nah, dari sudut pandang Prof Atik sendiri sebagai pakar dari hukum internasional itu seperti apa sih Prof memandangnya, atau bisa kita lihat juga sebenarnya pengungsi ini siapa sih, latar belakangnya mereka apa sih, kenapa kok bisa jadi pengungsi begitu? Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Jadi kalau sebelum kita melihat pada pengungsi Rohingya, tadi saya katakan pengungsi di dalam artian hukum itu berbeda dengan pengungsi dalam arti bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi root causesnya kenapa seseorang mengungsi itu karena di negara asalnya, di the home country, dia itu mengalami persekusi. Persekusi itu ancaman yang terus-menerus karena berbeda ras, berbeda agama, berbeda opini politik. Nah, tentu dalam konteks ini as a human being dia
apa ya, hak asasi manusia untuk hidup aman itu nggak didapatkan. Nah, karena kondisi nggak didapatkan, dia terpaksa keluar menuju the host country, ya, keluar untuk mencari tempat yang lebih aman. Sehingga kalau kita bicara pengungsi, itu adalah bicara tentang penegakan HAM ketika orang ini tidak mendapatkan lagi perlindungan dari negara nasionalnya. Ya, there is no national protection. Nah, kalau sudah nggak ada national protection, dia keluar, maka lalu jadi tanggung jawab siapa? Itu yang dinamakan perlu adanya international protection. Jadi kenapa mengungsi dalam instrumen juridis? Jadi aturannya banyak, Mbak Nia. Salah satu yang kita harus ingat adalah Konvensi 51, Jenewa 51, Junto Protokol 67. Jadi kenapa dia mengungsi? Tadi dikatakan alasannya, reasonnya karena tadi persekusi, ya kan? Nah, kemudian orang ini kan sudah nggak pengen lagi, ada unwilling untuk mendapatkan perlindungan nasional negaranya. Kemudian negaranya juga unable. Jadi orangnya unwilling, negaranya unable. Lalu jadi tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab international community. Kalau Mbak Nia tanya tentang pengungsi Rohingya, iya itu benar gitu ya. Tetapi lalu apa hanya Indonesia saja yang tanggung jawab? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua juga, Bu. Kita punya sih Perpres 125 2016. Kita punya Undang-Undang 3999 ya Mbak Nia tahu tentang HAM. Ada Undang-Undang 3799 tentang hubungan luar negeri. Jadi kalau ada pengungsi yang sementara tinggal di Indonesia, mau ndak mau, suka ndak suka, ya harus ada tindakan yang kita lakukan, gitu ya. Pemerintah Indonesia. Dari pemerintah Indonesia. Lah katanya negara yang menjunjung tinggi HAM, ya kan? Iya, betul. Nah, tentu mereka harus diperhatikan. Nah, caranya gimana? Caranya banyak, Mbak Nia. Antara lain ya mereka untuk sementara, karena kan kita itu nggak nerima sih, dan Indonesia juga bukan tujuan, kita itu hanya temporary shelter. Kita hanya menjadi temporary shelter ya. Temporary shelter, jadi sementara ada di kita, ya kita harus lindungi mereka sambil nanti dicarikan jalan keluar, yang dalam hukum pengungsi itu disebut durable solution. Jalan keluarnya apa? Dicarikan negara ketiga yang mau, gitu ya. Mencarikan itu dari pihak kita ya, Bu ya? Indonesia. Ya, tentu gini. Sampai sekarang, tadi kan saya katakan, instrumen internasional yang bersifat yuridis, itu kita belum meratifikasi. Kita belum consent to be bound pada both of instrument. Nah, lalu gimana? Ya kita bekerja sama, ada badan PBB yang dinamakan United Nations High Commissioner for Refugee, UNHCR. Di dalam statuta yang ngatur tugasnya UNHCR, itu salah satunya adalah membantu persoalan penanganan pengungsi. Jadi kita bisa bekerja sama dengan UNHCR setempatnya di Jakarta untuk itu. Jadi memang perlu ada kolaborasi dari pemerintah Indonesia dan juga PBB melalui UNHCR itu untuk menentukan penanganan solusi. Iya. Jadi penanganannya kan nanti bisa dicarikan negara ketiga, bisa juga dikembalikan ke negara asalnya. Asal kondisi yang menyebabkan itu sudah nggak ada. Itu namanya adalah repatriasi. Kalau dicarikan tempat itu resettlement. Atau dia bisa berasimilasi dengan penduduk setempat, itu naturalisasi. Oh, jadi memang ada banyak pilihan. There are many choices. Memang tergantung dari apa kemungkinan yang bisa kita ambil gitu ya, Bu ya? Betul. Nah, kalau dari sudut pandang Prof. Atik sendiri, dari kasus Rohingya ini sejauh ini, Bu, barangkali sudah sampai mana sih, Bu? Oke, baik. Ya, ini kalau sejauh mana ini yang agak relatif sih ya Mbak Nia ya. Ukurannya tentu relatif. Tapi yang jelas sudah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan dia pasti berkonflik dengan penduduk setempat, itu sesuatu yang sangat wajar ya. Jadi dulunya nggak ada orang-orang ini, kemudian ada orang-orang Rohingya lalu menjadi tidak nyaman. Jadi kita memang menanganinya, kita pernah sih punya pengalaman yang luar biasa loh ketika
menangani pengungsi-pengungsi dari Vietnam ya, yang kita tampung di Pulau Galang waktu itu. Jadi kita memang mencoba kalau untuk Rohingya itu kita coba selesaikan ya, apa yang jalan terbaik mereka. Tentu bekerja sama dengan UNHCR karena kita belum jadi pihak pada konvensi itu. Gitu. Jadi kalau menentukan status orang jadi pengungsi itu nggak boleh terus-terusan, Mbak Nia. Nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Emang harus ada ketetapan yang jelas seperti apa. Harus kapan dia berhenti sebagai pengungsi, ya. Betul. Jadi harus jelas ditentukan statusnya. Betul. Refugee status determination-nya harus jelas. Gitu. Berarti ketika pengungsi ini misal Bu keluar dari negara home base-nya dari Indonesia misal ke negara lain itu juga memang harus keluar dari negara mana? Negara asal pengungsi atau negara tempat dia transit? Negara transit maksudnya. Negara transit itu memang harus sudah direncanakan ya Bu, tidak bisa tiba-tiba mereka pergi gitu aja. Iya, enggak bisa tentu, enggak bisa. Jadi mesti harus ada jaminan. Paling enggak kalau misalnya UNHCR mengatakan yuk dibantu dengan cara ini, harus ada jaminan. Harus ada jaminan. Harus ada jaminan. Jaminan dari UNHCR. Oh, begitu. UNHCR yang menjamin pengungsi-pengungsi ini akan seperti apa gitu ya, Bu. Karena mandatnya kan sudah jelas. Iya. Kalau Bu kita bikin perbandingan dari penanganan kasus pengungsi di Indonesia dan juga di negara lain itu kurang lebihnya seperti apa ya Bu? Oke, baik. Jadi gini ya, sebenarnya katanya Farel tuh ojo dibanding-banding, pernah dengar? Tapi kalau siapa yang mau dibanding-bandingin ya Bu ya? Pasti nggak mau ya. Jadi kalau tadi awal Mbak Nia, Bu Ati itu masih mau sebagai ibu lah, gimana nggak ada pilihan lain. We don't have any choices Mbak. Jadi ya wes dilakoni, seneng nggak seneng ya sudah dijalani. Jadi kalau ditanya perbandingan, oke baik. Dalam konteks perbandingan penanganan, kita mesti harus ingat Mbak Nia ya. Jadi dalam hukum internasional itu ada yang namanya kedaulatan, sovereignty sebuah negara. Makna berdaulat itu apa? Suatu negara berdaulat itu dia boleh melakukan apa saja di wilayah teritorialnya sesuai dengan kondisi negara tersebut. Jadi kalau kita mau membandingkan penanganan pengungsi di Indonesia, kita harus juga melakukan itu sesuai dengan kedaulatan kita. Kebijakan kita tidak pernah menerima orang sebagai pengungsi lain, mungkin dengan Australia misalnya. Jadi tentu kebijakan yang diambil akan berbeda. Nah, sama orang bertanya kenapa sih katanya kita itu menjunjung tinggi HAM, kok nggak segera jadi pihak? Untuk menjadi pihak, untuk consent to be bound by a treaty tadi itu ya, yang universal, karena ketentuan tentang pengungsi itu ada yang regional, ada yang universal, ada yang bersifat yuridis, itu banyak Mbak yang dilakukan. Karena paling tidak kita harus memberi perlakuan yang sama terhadap orang asing. Orang asing di suatu negara itu kan bisa orang asing pada umumnya, bisa yang berstatus sebagai pengungsi, harus memberi perlakuan yang sama. Jadi untuk meratifikasi konsekuensinya kan ada banyak hal ya. Nah sehingga aspek teknis, aspek yuridis ya, administratif itu harus menjadi hal-hal yang diperhatikan. Ngurusi warga negara kita aja susah ya Mbak ya. Ngasih pendidikan, ngasih pekerjaan, itu susah lah. Kalau orang asing, pengungsi juga harus diberi perlakuan yang sama. Karena di dalam Konvensi 51, di dalam pasal-pasal itu disebutkan haknya pengungsi apa, kewajiban pengungsi apa. Dan itu harus dipenuhi oleh negara yang sudah consent to be bound. Namun ada satu catatan gini, kalau gitu kita nggak usah ngikutin dong pada Konvensi 51 kalau belum menjadi pihak. Enggak begitu, karena substansinya adalah tentang HAM dan itu dalam kaitan HAM masuk pada kategori ius cogens ya, peremptory norms yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Maka meskipun nggak jadi pihak ya kita harus legally binding gitu. Baik. Iya. Cukup jelas sekali teman-teman. Ini saya berasa kuliah. Kuliah ya? Iya, saya berasa kuliah tamu ini secara nggak langsung. Jadi saya lebih eksklusif sebenarnya, bisa langsung face to face sama Prof Ati dan juga teman-teman yang nonton pasti nggak cuma tahu tentang isu-isu tentang pengungsi Rohingya gitu yang lagi viral gitu, tapi juga tahu
wawasan lebih dalam tentang itu sebenarnya penyebab mereka tuh bisa jadi pengungsi seperti apa, kemudian mereka tuh harus jadi tanggung jawabnya siapa, begitu ya Prof ya. Jadi uh, cukup bermanfaat sekali sebenarnya pembicaraan hari ini ya Prof. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini pasti Padahal saya pikir gini, bicara pengungsi itu nggak pernah enak ya, nggak pernah menyenangkan. Ini masuk dalam kategori kalau orang bicara hukum ini non profit gitu ya. Kalau bicara hukum perdata kontrak itu kan profit. Jadi nggak ada menariknya. Saya pernah diingatkan sama teman saya, ngapain penelitian pengungsi, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gini Mbak Nia, kalau menurut saya yang penting itu sebenarnya karena dia kan dari the home country menuju the host country. Lalu penanganannya yang penting adalah buat aja perjanjian antara the home country dan the host country. Kan masalahnya itu. Enaknya gimana ini ya, jadi yang mengungsi ini. Dan satu hal juga, mengungsi itu nggak boleh terus-terusan ya. Dan orang itu kalau jadi refugee itu pengungsi. Pasti sebelumnya dia adalah asylum seekers, pencari suaka. Jadi dari pencari suaka lalu jadi pengungsi. Seorang refugee pasti sebelumnya adalah asylum seeker. Tapi asylum seekers belum tentu dia bisa menjadi pengungsi. Karena ada dalam hukum pengungsi ada yang namanya exclusion clauses. Jadi klausula eksklusif. Klausula eksklusif itu adalah dilihat dia itu keluar dari negara asalnya kenapa gitu. Dilihat penyebabnya apa benar mengalami persekusi gitu ya. Jangan-jangan dia migran ekonomi, pasti nggak dapat itu namanya. Jadi harus diperhatikan itu. Berarti memang ada banyak faktor penentu juga. Sangat. Dan mengungsi itu kan bisa karena ini ya, natural disaster ya, human made disaster. Kalau persekusi itu human made disaster. Yang dibuat bencana yang dibuat manusia. Dan orang nggak bisa meramalkan loh kapan selesainya kalau human made disaster. Kalau natural bisa begitu udah selesai, udah memungkinkan bisa kembali. Karena manusia ini kan itu kan mudah ya Bu. Tidak mudah diatur juga iya. Tidak mudah. Jadi boleh sedikit aja. Oh iya, saya sih mau ngasih pantun. Oh boleh ya, boleh, itu yang tunggu juga ya Bu, silakan pantun. Iya, jadi gini, ada sebuah pantun untuk mengakhiri diskusi kita atau omong-omong atau obrolan kita ya. Tidur nyenyak di atas ranjang, cakep. Air mengalir di kolam ikan, cakep. Berbicara pengungsi memang tidak menyenangkan, tapi saya berjanji kalau ada yang ingin ditanyakan kita bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Prof Ati. Ya, jadi ini biasanya 1 semester. Jadi mohon maaf ini hanya in service aja pengenalan tentang pengungsi. Tapi mudah-mudahan katanya kesan pertama itu harus menggoda Mbak Nia. Selanjutnya terserah Anda gitu ya. Kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Baik, terima kasih banyak Prof Ati. Luar biasa, menarik sekali topik yang kita bahas. Biasanya dipelajarin 1 semester, kita bahas di podcast yang cukup singkat ini. Seharusnya bisa lebih lama ya Prof ya. Mungkin bisa di lain kesempatan kita akan bahas lagi ya Prof ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof Ati sudah berkenan hadir di podcast kami. Kemudian terima kasih juga teman-teman semua yang sudah ngikutin podcast hari ini dari awal hingga akhir. Tentu saja jangan lupa untuk di like, di komen juga, di share juga, dan jangan lupa di subscribe di official YouTube channel kami. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya yang tentu saja dengan topik yang sangat bervariasi dan narasumber yang selalu luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, salam multikultur dari Ubaya.